Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ustazah In hari ini mau memberikan penyelesaian latihan soal yang Ustazah ambil di UKBM untuk siswa kelas 11 MIPA bab kalor, melanjutkan video yang pertama kemarin, sama nanti ada beberapa soal termodinamika sama teori kinetika (TKG). Nah, kalian bisa persiapkan di UKBM-nya, kita ambil mulai halaman 107 tentang kalor. Kalian bisa tulis pembahasannya ini di buku catatan masing-masing seperti biasa untuk persiapan ujian harian atau UTS dan semester nanti. Pun bisa kita mulai. Saya mau buka soalnya dulu. Oke, soal pertama yang mau saya bahas adalah soal nomor 17. Soal nomor 17 ini tentang panjang sebuah batang logam pada suhu 25 derajat Celcius adalah 100 cm. Jika koefisien muai panjang logam 1,33 kali 10. Nah, ini nanti kamu edit ya. Ini 10 pangkat min 5. 1,33 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka panjang batang pada suhu 100 derajat Celcius adalah, kita copy dulu. Oke, soalnya sudah terlihat ya. Jadi ini ada tambahan. Ini adalah 10 pangkat min 5. Ya. Nah, kita tulis diketahui dulu. Panjang sebuah batang logam pada suhu 25 derajat Celcius adalah 100 cm. Berarti ini panjang mula-mulanya. Jadi 100 cm ini adalah panjang mula-mulanya. Kita tulis di sini. Oke, Ustazah sudah tulis. Ini adalah diketahuinya. Panjang mula-mulanya 100, suhu awalnya adalah 25, dengan koefisien muai panjang alfa 1,33 10 pangkat min 5. Suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Ditanyakan berapa panjang akhirnya ketika suhunya 100. Nah, caranya seperti yang sudah saya terangin di papan kemarin di kelas. Jadi panjang akhir itu adalah panjang awal ditambah pertambahan panjang, begitu kan ya. Nah, kita punya panjang awal tapi tidak punya pertambahan panjang. Apa yang harus kita lakukan? Cari pertambahan panjangnya pakai rumus apa? Delta L-nya adalah L0 alfa delta T. Masukkan, apakah perlu dijadikan meter? Tidak perlu, nggak apa-apa, karena berarti nanti panjang akhirnya masih dalam bentuk cm. Karena ini sudah cm ya. Berarti ini 100 kali 1,33 10 pangkat min 5. Nah, delta T adalah perubahan dari suhu akhir ke suhu awal atau suhu awal ke suhu akhir. Suhu akhir min suhu awalnya berapa? 100 kurangi 25, hasilnya 75. Nah, ini kalau dihitung akan ketemu sekitar berapa ini? 0,99. Bentar ya. Ini ketemu 0,099 sekian dalam sentimeter. Delta L. Maka LT sama dengan 100 ditambah 0,099, 100,099 cm. Nah, kalau dibulatkan ini adalah 100,1 cm. Nah, ini jawabannya ya. Sebenarnya dari sini nanti tidak perlu pembulatan bisa, karena 1,33 itu kan juga pembulatan. Jadi ini bisa dibuat bentuk pecahan, nanti bisa dicoret sama ini, sama 75-nya. Oke, begitu cara mengerjakan nomor 17. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 18.
Soal berikutnya adalah soal nomor 18. Diketahui kalor jenis es adalah 0,5 kalori, kalor leburnya sekian, dan kalor jenis airnya 1,5 kilogram es berarti 0,5 ya. Kalau mau dibuat gram berarti 500 gram. 500 gram es bersuhu min 20 derajat Celcius dicampur dengan sejumlah air yang bersuhu 20 derajat Celcius sampai mencapai keadaan akhir berupa air seluruhnya dan bersuhu 0 derajat Celcius. Maka massa air mula-mula. Jadi ketika sudah tercampur, semua esnya itu meleleh karena berupa air seluruhnya dan suhu campurannya adalah 0 derajat Celcius. Kamu disuruh mencari massa air mula-mula yang ditambahkan dengan es tadi. Kita coba kerjakan. Oke, soalnya sudah saya pindahkan ke sini. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui dari soal ini adalah kalor jenis es. Kalor jenis itu C kecil. CS adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalor lebur L besar S adalah 80 kalori per gram. Lalu kalor jenis air, kalor jenis airnya C air, saya taruh sini ya air ya. C air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. 0,5 kilogram es berarti masanya es adalah 500 gram. Bersuhu min 20 berarti TS adalah min 20 derajat Celcius dicampur dengan sejumlah air bersuhu 20 berarti T-nya air adalah 20 derajat Celcius. Mencapai keadaan akhir berupa suhu campuran adalah 0 derajat Celcius. Berupa air seluruhnya berarti 0,5 kilogram es ini sudah mencair semuanya ya. Next, apa yang ditanya? Yang ditanyakan adalah berapakah massa airnya. Oke, kita bacakan. Menggunakan apa? Menggunakan asas Black. Apa itu asas Black? Asas Black itu adalah bahwa Q serap atau Q yang diterima sama dengan Q yang dilepas. Apa itu Q kalor? Jadi kalau ada pencampuran seperti ini berarti ada yang menyerap kalor, ada yang melepas kalor. Siapa yang menyerap dan melepas? Logikanya di sini. Siapa yang suhunya lebih rendah? Kita tulis OS. Suhunya lebih rendah. Yang lebih tinggi adalah air, OTA. Maka di tengah-tengah ini nanti ada namanya T campuran, suhu campuran. Nah, suhu campuran ini logikanya dari air ke suhu campuran itu nanti akan turun, es suhunya akan naik ke suhu campuran dari min 20 derajat ke 0 derajat, berarti kan naik. Sedangkan TA dari 20 derajat ke 0 derajat dia turun. Nah, yang suhunya naik berarti dia menerima kalor, yang suhunya turun berarti dia melepas kalor. Kita tulis dulu. Jadi ini melepas. Kalau es kecampuran dia menerima atau menyerap. Nah, sudah selesai sini. Berarti siapa yang jadi Q serap? Yang Q serap adalah punyanya es. Nanti yang Q lepas adalah punyanya air. Kita tulis. Jadi Q serap itu adalah Q-nya es. Nanti total ya. Q-nya air. Kita tulis. Karena esnya itu selain mengalami perubahan suhu dari 0 ke 20, dari min 20 ke 0, dia juga mengalami perubahan wujud dari es, dari padat ke cair, ke air ya tadi ya. Berarti ada dua rumus Q untuk es, yaitu kita tulis di sini. Berarti dia pakai MS CS delta T-nya S nanti ditambah massa es kali kalor lebur es. Air hanya mengalami perubahan suhu, berarti pakai yang MC delta T saja. Nah, kita masukkan angka-angka yang kita punya. Nah, saya hapus dulu. Oke, dimasukkan ya sekarang. Apakah perlu dirubah menjadi kilo? Tidak perlu. Kenapa? Karena di sini C dan lebur, C dan suhunya semuanya dalam Celcius, dalam kalori, dalam gram. Berarti semuanya bisa dalam gram.
kita masukkan ke dalam rumus. Massa S-nya tadi kita masukkan 500 gram dikali CS-nya adalah setengah 0,5. Nah, delta TS adalah siapa? Delta TS berarti yang T tinggi dikurangi T rendah, berarti TC min TS. TC min TS ditambah massa S-nya tadi berapa? 500, leburnya adalah 80. Nah, yang ini dicari massa airnya. C-nya 1, delta T-nya adalah T air min T campuran, karena lebih tinggi yang punyanya air. Kita masukkan, coret-coret, 250 TC min TS. Nah, TC min TS, TS-nya tadi min 20. Ininya 0, ini 20. Berarti delta TS adalah betul 0 dikurangi min 20, berarti positif ya. Berarti ini 20 plus ini hasilnya 40.000 sama dengan MA kali 1 MA dikali TA min TC. TA min TC berarti sama-sama 20. Lah, ini kita kerjakan dulu. 55.000 ya, ini 55.000 ya, betul, ditambah 40.000 sama dengan 20 MA. Ini hasilnya 45.000 sama dengan 20 MA. Kita bisa coret nolnya. Nah, 450 dibagi 2. Nah, bisa ini. Berarti MA sama dengan tinggal 4500 dibagi 2. 2250 dalam satuan gram. Kalau dijadikan kilo berarti dibagi 1000 adalah 2,25 kilogram. Nah, di akhir baru kita jadikan kilo karena di pilihannya minta kilo. Kita cek apakah 2,25 kilogram ada di pilihan. Nah, ada ya. Jawabannya yang C, yang ini. Itu adalah contoh 2 soal yang sudah kita kerjakan. Nah, itu tadi 2 soal yang sudah kita kerjakan tentang kalor ya. Soal yang nomor 18 tadi itu akan serupa dengan soal esai di nomor 1 dan nomor 3. Jadi kalian bisa coba dengan angka yang berbeda biar latihan juga. Itu ya. Next kita akan ke soal nomor 3. Kita lanjut di halaman berapa ya? Halaman 121. Kita buka. Ini adalah soal berikutnya dari halaman 121 nomor 5. Nah, di nomor 5 ini sudah masuk di gas ideal babnya. Kita coba pekerjakan ini bersama-sama. Oke, kita coba ya. Ini adalah soal nomor 5. Kita tulis dulu diketahuinya. Sebuah ruang tertutup berisi gas ideal dengan suhu T dan kecepatan partikelnya adalah V. Jika suhunya dinaikkan menjadi 2 kali T, maka kecepatan partikel gas tersebut menjadi berapa kali V. Nah, kalau kita tulis ini bisa, nah seperti ini kalau dituliskan. Berarti ada keadaan pertama sama keadaan kedua. Keadaan pertama ketika suhunya T, kecepatannya V. Keadaan kedua ketika suhunya 2T. Nah, V-nya berapa? Pakai rumus apa? Kita bisa pakai rumus kecepatan pada gas ideal adalah akar 3 kali K. K itu tetapan Boltzmann per M. Nah, kita bisa pakai perbandingan dari rumus ini nanti. Ini rumus apa? Dari rumus V rata-rata gas ideal. Nah, dari rumus V sama dengan akar 3 kali per M, diminta di keadaan ini kan yang berubah hanya V sama T. Berarti hanya V dan T. Sedangkan 3, K, dan M ini tetap. Berarti kita keluarkan 3, K, dan M-nya dulu. Kalau rumus ini tak kuadratkan, berarti tinggal V kuadrat 3KT, akarnya hilang, per M.
Maka kalau 3KT nya saya keluarkan karena dia konstan, tidak berubah, menjadi apa rumusnya? Menjadi V kuadrat per T. Nah, ini bisa masuk ke sini, bahwa 3K per M di keadaan 1 itu kan sama dengan 3K per M di keadaan 2, karena di soal tidak berubah. Maka perbandingannya berubah menjadi V kuadrat per T sama dengan V kuadrat per T. Ini 1, 1, 2, 2. Masukkan. V1 adalah V, T1 adalah T, V2 nya kita cari kuadrat, T2 nya 2T. Nah, apa yang bisa di-cancel? Yang bisa di-cancel adalah T-nya. Lalu kita kalikan silang. 2V kuadrat sama dengan V2 kuadrat. Berarti kalau kita mencari V2 adalah akar 2V kuadrat atau V akar 2. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 5. Kita cek apakah ada V akar 2. Oh, ada ya, pilihan yang A ini ya, akar 2V, sama saja. Nah, yang A ini mudah kan? Nah, kita akan next ke halaman 122. Kita ambil 122 nomor 1. Nah, ini nih, melatih kemampuan diri. Iseng-iseng dibuka ya, tidak lelah. Ustazah mengingatkan bahwa silakan iseng-iseng membuka fisika, iseng-iseng mengerjakan, berlatih soal fisika, tidak akan ada ruginya. Kita coba nomor 1. Ditanya adalah, ini nggak bisa dikopas ya. Oh iya, nggak bisa dikopas. Nomor 1, energi kinetik sebuah atom gas helium pada suhu 27 derajat Celcius adalah berapa joule? Kita tulis dulu di papan. Ini sudah tadi ya, ketemu akar 2V, kamu bisa screenshot biar cepat atau nanti dilihat lagi pembahasannya. Sebuah atom gas helium, berarti ada keterangan sebuah, ini adalah N besar, satu partikel. Jadi nanti N-nya 1, karena dia helium berarti dia adalah monoatomik. Berlaku nanti aturannya dari monoatomik. Suhunya 27 derajat Celcius, kita gunakan Kelvin nanti. Lalu kita cari energi kinetiknya. Pakai rumus apa? Pakai rumus energi kinetik pada gas monoatomik. Nah, helium tadi monoatomik berarti N-nya 1, T-nya adalah 27, kita rubah menjadi Kelvin, berarti 27 ditambah 273. Hasilnya adalah 300 Kelvin. Ditanya berapakah EK-nya? Maka kita pakai rumus EK untuk monoatomik. Bagaimana rumus EK untuk monoatomik? EK monoatomik adalah 3/2 nRT atau 3/2 NKT. Nah, karena yang diketahui itu adalah N besar, maka kita pakai yang NKT. Kenapa dah kok nggak pakai nRT? Kalau misalkan tadi kalimat soalnya adalah 1 mol helium, nah kamu pakai N kecil. Karena N kecil itu kan jumlah zat, satuannya mol. Kalau N besar itu partikel, sebuah, 2 buah, 3 partikel, 4 partikel, 5 partikel, kayak gitu. Jadi kita pakai yang itu ya, pakai yang NKT. Masukkan angka, EK sama dengan 3/2 NKT. 3/2 kali 1, berapakah? Tetapan Boltzmann nilainya 1,38, 10 pangkat min 23, T-nya 300. Ini bisa kita hitung, ini bisa coret sama ini 150 ya. Ininya coret sama ini, tinggal min 22. 15 dikali 1,38, saya tulis dulu 1,38, 10 nya tinggal 22 kali 15. Nah, ini ketemu berapa? Ini akan ketemu 62,1 kali 10 pangkat min 22 atau 6,21, 10 pangkat min 21 Joule. Kenapa kok dijadikan min 21? Karena di soal mintanya min 21.
di jawabannya. Kita lihat ya, 6,21. Nah ini yang 6,21 10 pangkat min 21. Nah sekarang kita mau ke soal tentang yang ada hubungannya dengan efisiensi. Mungkin di SMP dulu sudah pernah belajar tentang efisiensi. Nah sekarang kita perdalam lagi efisiensi tentang termodinamika untuk reservoir suhu tinggi, suhu rendah, dan seterusnya. Kita coba di soal berikutnya, tetap di halaman 122 nomor 2. Nah ini soalnya ya, nomor 2, sebuah mesin menyerap panas sebesar 2000 Joule dari reservoir yang suhunya 500 Kelvin dan membuangnya sebesar 1200 Joule pada reservoir yang bersuhu 250 Kelvin. Efisiensi mesin itu adalah, efisiensi mesin itu apa sih? Sebenarnya efisiensi mesin itu kayak misalkan kemarin Ustazah contohkan, kita makan 100 kalori, kita keluarkan semuanya 100 kalori, maka efisiensi tubuh kita itu 100%. Jadi 100% dari kalori yang masuk bisa kita gunakan untuk usaha, kayak gitu. Nah ini tapi analoginya pada mesin pemanas atau pendingin juga bisa nanti. Karena ini contohnya pemanas, kita coba ilustrasikan di papan. Oke, sambil dibuka bukunya ya, karena nggak bisa dikopas di sini. Jadi tadi reservoir suhu tinggi. Nah, suhu tinggi kita beri indeks 1, 500 Kelvin. Lalu dibuang di suhu rendah, kita indeks 2. Nilainya banyak kan? Kejauhan. Oke. Suhu rendahnya tadi 250 Kelvin ya. Lalu, nah kalori yang diserap di suhu tinggi adalah 2000 Joule. Lalu dibuang, berarti ini Q1, ini Q2. Dibuangnya tadi berapa ya? 1200 Joule. Nah, maka berapakah efisiensi mesin tersebut? Analoginya ada di sini. Jadi kalau ada sebuah mesin Q1 dengan suhu T1, ini mesin yang panas, lebih panas. Lalu dia akan membuang ke reservoir suhu rendah Q2 dengan suhu T2. Nah ini yang lebih dingin. Berapa yang masuk ke reservoir dingin atau reservoir suhu rendah itu tergantung dari efisiensi. Kalau efisiensi di sini ya. Jadi berapa yang diserap. Kalau misalkan efisiensinya 100%, maka Q2 sama dengan Q1 karena semuanya turun ke sini atau dibuang ke sini. Tapi kalau tidak 100%, katakanlah setengahnya, 50%, berarti ya hanya separuh yang masuk ke sini. Lah, sekarang ini dari 2000 jadi 1200. Efisiensinya berapa? Nah, kita masuk ke rumus efisiensi. Efisiensi bisa dicari dari beberapa cara. Bisa dari usaha per kalor pada reservoir tinggi kali 100%. Efisiensi dalam rupa persen ya. Jadi 100% atau 50%, 70% dan seterusnya. Nah, dari mana kita dapat W? W itu usaha. Usaha itu adalah selisih yang dilakukan oleh Q1 dan Q2. Jadi kalor tinggi dikurangi kalor yang direndah itu hasilnya usaha. Maka ini bisa kita ganti karena kita nggak punya usaha, punyanya Q. Berarti Q1 min Q2 per Q1 kali 100%. Masukkan 2000 min 1200 per 2000 kali 100%. Ini coret sama ini, nolnya tinggal 1. 2000 dikurangi 1200 adalah 800 dibagi 20. Di sininya tinggal persennya. Berarti ini coret-coret, duanya juga coret, 40 ya berarti ya. 40%, maka efisiensi mesin ini adalah 40%. Hanya 40% kalor pada reservoir panas dilepaskan di kalor reservoir tinggi. Begitu ya. Jawabannya 40%. Kita cek. Nah, ini ada jawabannya yang A.
Selanjutnya adalah nomor 4, tetap di halaman 122. Kita lihat nomor 4, sebuah mesin Carnot. Mesin Carnot itu apa ya? Mesin Carnot itu mesin ideal, mesin pemanas atau pendingin yang bisa dicari efisiensinya gitu. Mesin ideal. Sebuah mesin Carnot punya suhu reservoir tinggi, berarti T1. T1 adalah 727 derajat Celcius dengan efisiensi sebesar 30%. Reservoir suhu rendahnya berarti berapa? Nah, sekarang berarti kita menghubungkan rumus efisiensi yang ada hubungannya dengan suhu. Kalau tadi kan yang di soal nomor 2, efisiensi dari kalor nyarinya. Kalau ini dari suhu, dari T. Kita coba. Kita tulis ya. Berarti tadi suhu tingginya adalah 727 derajat Celcius, suhu rendahnya adalah dicari suhu rendah, suhu rendahnya dicari, tapi efisiensinya udah tahu, yaitu 30%. Nah, apa rumus efisiensi yang pakai waktu? Kalau tadi pakai Q1 min Q2 per Q1 kali 100%, efisiensi juga bisa dicari dari mana? Dari suhunya T1 min T2 per T1 kali 100%. Serupa, hanya ini pakai suhu, ini pakai kalor. Tapi indeksnya salah, pokoknya yang tinggi dikurangi rendah per tinggi gitu ya. Masuk ke rumus yang ini yang kita pakai. Berarti kita masukkan. Apakah kita perlu rubah ke Kelvin? Nah, tidak perlu. Karena mintanya di soal masih dalam Celcius. Langsung aja. Berarti 30% itu adalah adalah 727 min T2 dicari per 727 kali 100%. Persennya bisa coret, nolnya ini juga bisa coret gitu ya. Berarti kalau kalikan silang 727 ke sana, 3 dikali 727 dibagi 10 dari sini, 10-nya dari sini adalah 727 min T2. Maka T2 sama dengan 727 dikurangi hasilnya ini. Gitu ya. 727 dikurangi hasilnya dari 3 kali ini dibagi 10 itu sekitar 218,1. Maka T2 nya adalah 508,9 derajat Celcius. Nah, itu ya. 500, mana tadi nomor berapa ya? 4 ya. Nah, 509 tuh. Ini dibulatkan jadi 509 derajat Celcius. Begitu. Nah, boleh pakai Kelvin terus dirubah ke Celcius dulu, boleh. Banyak cara ya. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan teori. Nomor 6, pernyataan di bawah ini merupakan sifat gas ideal kecuali A, B, C, D, E. Nah, kemarin udah tak tulisin sifat-sifat gas ideal. Tumbukannya lenting sempurna, itu betul. Berlaku hukum Newton, betul. Berlaku hukum Coulomb atau tidak berlaku hukum Coulomb? Nah, nanti. Bergerak secara acak, betul ya kalau bergerak secara acak. Acak sembarang tapi mengikuti garis lurus. Nah, berarti antara C sama D. Berlaku hukum Coulomb atau tidak berlaku hukum Coulomb ya? Jawabannya kecuali. Nah, tidak berlaku hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu apa sih? Hukum Coulomb itu tentang listrik statis ya. Jadi yang betul adalah tidak berlaku hukum Coulomb. Nah, karena ini kecuali, berarti kecuali yang C. Dia berlaku hukum Coulomb. Salah ya, yang betul tidak berlaku. Ini C. Nextnya nomor 7. Nomor 7, dalam ruangan yang memiliki volume 1,5 liter terdapat gas bertekanan 10⁵ Pascal yaitu. Jika partikel gas memiliki kelajuan rata-rata 750 meter per sekon, maka massa gas tersebut adalah berapa gram? Nah, kita tulis dulu diketahuinya di papan. Nah, seperti ini diketahuinya. Tekanan itu P besar, volume V besar, kecepatan rata-rata adalah V kecil dengan ada tanda garis atau bar di atasnya. V-nya tadi masih dalam bentuk liter, volumenya kita rubah ke meter kubik ya, satuan SI, dari dm pangkat 3 ke m pangkat 3,
dia naik 1, berarti 10 pangkat min 3 ketemu 10 pangkat min 1 dari koma, hasilnya seperti ini. Bagaimana mencari masanya? Nah, kalau masih ingat tadi ada rumus V rata-rata di awal, pakai monoatomik tidak berlaku monoatomik ya. V rata-rata gas ideal secara umum adalah 3 kT per M. Saya tulis dulu. Rumusnya adalah V rata-rata akar 3 kT per. Kalau dicari masanya berarti ini harus kita kuadratkan dulu, 3 kT per M. Maka M sama dengan 3K kali T per V rata-rata dikuadratkan. Masuk. K-nya 1,3810 min 23. T-nya bagaimana dah? T-nya kita rubah. Dapat dari mana? Karena kita nggak punya T, kita masuk ke rumus yang lain. Di sini ya, di bawah sini, bahwa PV sama dengan NKT. Nah, berarti ini kita hapus dulu, jangan masuk angka dulu. Pakai ini ya, jadi PV sama dengan nRT atau NKT. Kita pakai N besar karena nggak ada keterangan mol di sini, maka dikeluarkan T-nya. T sama dengan PV per NK, masukkan ke sini. Berarti 3K, T-nya adalah PV per NK per V bar kuadrat. K-nya bisa dicoret, kita masukkan tinggal 3 PV per V bar kuadrat. 3 kali 10 pangkat 5, 15 10 pangkat min 4 per 750 kuadrat. Ustazah tulis gini, 75 kali 75 kali 10 pangkat 2. Boleh ya? Coret ya, 15 sama ini tinggal 3 coret sama yang ini, berarti tinggal yang atas 10 pangkat 1, yang bawah ini naik ke atas jadi 10 pangkat min 2 gitu ya. Terus yang bawah tinggal 75. Hasilnya adalah betul 8 kali 10 pangkat min 3. Oh sorry, salah. Kok 75 bagi 15 3 ya? Tunggu, salah nyoret tadi. Harusnya 15 dibagi 75, ini 5 ya. Ini 3 sama ini, hasilnya yang ini baru 25. Berarti yang atas tadi tinggal 10 ketemu 10 min 2 per 125. Nah, 10 ketemu 10 min 2 bagi 125, hasilnya adalah 8 10 pangkat min 4 kilogram. Maka ini adalah masanya. Kalau diganti ke gram berarti turun 1000. Berarti 8 kali 10 pangkat min 1 gram, 0,8 gram. Nah, 0,8 gram ya. Apakah ada? Oh ada, 0,8 gram. Nah, segitu dulu ya. Udah banyak tadi. Ini untuk video yang kedua. Nanti ada part terakhir, part 3, tinggal 3 soal mau Ustazah bahas, insya Allah. 4 soal yang mau Ustazah bahas di video yang ketiga. Jangan lupa ditonton video yang pertama, lalu video yang ini, nanti next video yang ketiga disalin pembahasannya di buku catatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen.